Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam budaya, salam lestari, dan salam literasi. Perkenalkan, saya Wisnu Randi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri Satu Jember. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dalam pembelajaran ini, saya dibimbing langsung oleh fasilitator Ibu Yosefa Ratnawati Indriatmo SPDMM dan Bapak Yosua Sembada SPD sebagai pengajar praktik. Baik, saya mengutip dari salah satu pembuat teknologi Apple, atau salah satu tokoh terkenal yaitu Steve Jobs yang lahir pada 1955 sampai 2011. Beliau meninggal. Eh, Ia mengatakan bahwa besok dimanapun Anda berada, lakukan kreativitas hanyalah menghubungkan berbagai hal. Ketika Anda bertanya kepada orang-orang kreatif bagaimana mereka melakukan sesuatu, mereka merasa sedikit bersalah karena mereka tidak benar-benar melakukannya. Mereka hanya melihat sesuatu, lalu sesuatu itu tampaknya jelas bagi mereka setelah beberapa saat. Itu karena mereka dapat mengkoneksikan pengalaman yang mereka miliki dan mensintesis hal-hal yang baru. Saya kutip dari Steve Jobs. Baik, tujuan pembelajaran pada koneksi antar materi modul 3.3 ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak kepada murid. Pertanyaan pemantik, bagaimana saya dapat mengaitkan intisari dari materi modul-modul guru penggerak yang telah saya pelajari untuk menjadi landasan teori bagi rencana program atau kegiatan yang berdampak pada murid yang saya buat? Nah, menurut saya, modul-modul guru penggerak ini dirancang dan disusun secara sistematis, penataan sistematika disusun sangat rapi dan tidak tumpang tindih. Saya berpikir bahwa modul 1 sebagai fondasi diri seorang guru yang dapat dimiliki sekarang ini. Kemudian diawali dengan perlunya guru memahami dan menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pedoman cakrawala berpikir guru Indonesia. Lalu, sebagai guru, perlu membekali diri dengan nilai dan peran guru penggerak yang patut diusung dan diteladani. Seorang guru penggerak patut memiliki visi yang diwujudkan dalam prakarsa perubahan dan menjunjung tinggi budaya positif dengan menginternalisasi nilai-nilai kebajikan secara universal. Pada modul 2, saya mengambil intisari bahwa guru perlu memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Oleh karena itu, guru sepatutnya mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan berintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional. Lalu guru juga perlu mengembangkan keterampilan coaching sebagai alat yang dapat dipakai dalam pemenuhan kebutuhan belajar murid. Kekuatan kita memahami modul 1 dan modul 2 ini menjadi fondasi seorang guru dalam merancang program atau kegiatan yang berdampak positif pada murid, sebagaimana menjadi fokus utama pada modul 3 ini. Saya tentu perlu memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan yang menjunjung nilai-nilai kebajikan dan memanfaatkan aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk mewujudkan program yang berdampak positif pada murid. Dari modul-modul guru penggerak ini, saya memperoleh banyak keuntungan. Modul-modul ini menguatkan diri saya dalam kompetensi kepribadian dan sosial yang dapat mendukung pengembangan diri saya pada kompetensi pedagogik dan profesional. Saya yakin memahami sikap profesionalisme guru yang perlu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu program yang berdampak positif pada murid. Pada akhirnya, saya harus mengubah pola pikir saya bahwa pembelajaran harus berpusat dan berpihak pada guru sekarang ini dan menjadikan guru bukan lagi satu-satunya sebagai sumber belajar murid. Kemudian untuk refleksi modul 3.3, pertanyaan pemantiknya adalah bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Maka, setelah saya mempelajari modul ini, saya merasa diri ini terus diinspirasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif berkolaborasi dengan murid. Saya pribadi merasa beruntung dapat mempelajari modul ini, karena modul ini menggiring pemikiran saya untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Selama ini, saya menyadari konsep kepemimpinan murid yang dikembangkan melalui suara, pilihan, dan kepemilikan murid belum dipahami secara utuh atau penerapannya belum maksimal. Setelah saya mempelajari modul ini, saya merasa makin mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Menurut saya, ada hal penting saya peroleh dari modul ini, yakni keyakinan diri mampu merencanakan dan melaksanakan program yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Jika saya menerapkan langkah-langkah pendekatan inquiry apresiatif Bagja, konsep Bagja ini pernah saya pelajari sebelumnya pada modul 1.3. Tetapi,
pada modul ini sangat istimewa karena seluruh program dirancang berpihak kepada murid, termasuk keterlibatannya melalui suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Lalu, apa intisari dapat eh, yang saya dapatkan dari modul ini? Nah, refleksinya adalah dari modul 3.3 ini berisi tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Agar program berdampak positif pada murid, maka program-program yang dirancang, dilaksanakan, dan diarahkan untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, yaitu student agency, melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Suatu program dapat dilaksanakan di lingkungan di sekolah itu pun sendiri, di rumah masyarakat, ataupun di ruang publik yang dipilih dan diminati oleh murid. Intisari dari modul 3.3, ada 4 sifat inti human agency dari pemikiran Bandura, yaitu intensi atau kesenjangan atau intentionality. Maksudnya tidak hanya niat tetapi perlu rencana, tindakan, dan strategi untuk mewujudkannya. Visi atau pemikiran ke depan atau free thought bermakna sebagai pemandu dan memotivasi tindakan saat ini. Yang ketiga, aksi atau kereaktifan diri atau self-reactiveness bermakna kemampuan untuk mengkonstruksi aksi atau tindakan yang tepat. Yang keempat, refleksi atau kereflektifan diri atau self-reflectiveness bermakna kemampuan metakognitif dan kesadaran yang baik dan fungsi diri dalam pencapaian tujuan dan akan melakukan perbaikan jika diperlukan. Lalu refleksi modul 3.3 ini, pada modul 3.3 ini dipaparkan bahwa agar murid menjadi pemimpin, maka hubungan murid dengan guru adalah kemitraan. Pada saat murid belajar menjalin kemitraan, mereka berusaha untuk memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya, menunjukkan keterlibatan dalam proses pembelajaran, menunjukkan tanggung jawab dalam proses pembelajaran, menunjukkan rasa ingin tahu, menunjukkan inisiatif, dan membuat pilihan-pilihan tindakan, memberikan umpan balik kepada satu sama lain. Kemudian, murid difasilitasi oleh guru untuk mengembangkan perilaku dan sikap kepemimpinannya. Sebagai mitra murid, maka guru menunjukkan minat dan rasa keingintahuan, menakar tingkat bantuan, menawarkan kesempatan, mendorong murid untuk saling mengeksplorasi minat dan bakat dengan memperhatikan kemampuan, kebutuhan, dan minat murid, serta berusaha secara aktif mendengarkan, menghormati, dan menanggapi ide-ide, pendapat, pertanyaan, aspirasi, dan perspektif murid-murid mereka. Sebagai mitra murid, guru tidak hanya menunjukkan rasa jenuh dan malas dalam melayani peluang-peluang belajar murid. Kemudian, refleksi modul 3.3. Sebagai mitra murid, guru perlu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid melalui suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Suara dimaknai sebagai pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di dalam kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka. Hal ini berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif mempengaruhi hasilnya. Suara murid dapat ditumbuhkan melalui diskusi, membuka ruang ekspresi kreatif, memberi pendapat, merelevansikan pembelajaran secara pribadi, dan sebagainya. Intisari modul 3.3. Pilihan adalah peluang yang diberikan kepada murid untuk memberikan kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Murid diberikan pilihan akan menyadarkan atau memberdayakan murid, mendorong keterlibatan, dan mempromosikan minat dalam pengalaman belajar, kepemilikan belajar. Sebenarnya mengacu pada rasa keterhubungan, keterlibatan aktif, dan investasi pribadi seseorang dalam proses belajar. Kepemimpinan murid melalui suara, pilihan, atau kepemilikan ini dikembangkan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila. Refleksi modul 3.3. Nobel T. N. H. McGrath tahun 2016 telah menyatakan lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemilikan atau kepemimpinan murid yang memiliki karakteristik. Yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Lalu lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Intisari modul 3.3. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Lingkungan yang membuka wawasan agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Refleksi modul 3.3, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Lingkungan yang menumbuh kembangkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Intisarinya adalah kemitraan Trisentra Pendidikan adalah kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang berlandaskan pada asas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk berkorban dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuh kembangkan karakter dan budaya prestasi murid. Sebagai pusat dari proses pendidikan, murid berada dalam lintas komunitas keluarga, kelas, dan antar kelas, sekolah, lalu sekitar sekolah dan komunitas yang lebih luas. Komunitas ini mendukung kepemimpinan murid dalam memiliki suara, pilihan, dan kepemilikannya. Kemudian koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 3.3. Apa keterkaitan yang dapat saya lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Nah, marilah kita renungi. Kita renungi kembali filosofi pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini menguatkan pemikiran saya bahwa murid bukanlah kertas kosong, melainkan sebuah kertas dengan garis-garis yang samar. Mereka sudah memiliki kodratnya, hanya saya sebagai pendidik yang membantu murid menebalkan garis-garis potensi yang dimilikinya. Frase menuntun segala kodrat ini saya pahami bahwa seorang guru berusaha menumbuhkan murid ke arah yang positif, bukan mengubah kodrat yang ada. Saya sangat mengagumi Ki Hajar Dewantara yang memetaforakan istilah pendidikan dengan menumbuh kembangkan padi. Ini pemikiran yang luar biasa. Ia berpikir bahwa tanaman padi bisa tumbuh subur apabila disiangi, diurus, dan dipupuk dengan baik. Namun, tanaman padi tidak bisa diubah bentuknya menjadi tanaman lain yang sudah menjadi kodratnya. Hal serupa juga terjadi pada anak-anak kita. Kita tidak bisa mengubah anak-anak kita menjadi makhluk lain sesuai kehendak kita selain manusia. Hanya saja, kita dapat menuntun anak atau murid kita dalam menguatkan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki melalui proses pendidikan. Seorang guru dapat menebalkan pikiran, potensi, dan keyakinan sukses belajar murid melalui pendidikan yang baik dengan menerapkan trilogi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kaitannya dengan modul 3.3 ini, bahwa suatu program kegiatan pembelajaran untuk menebalkan garis-garis potensi murid ini perlu dirancang dan dikelola secara sadar dan terencana, agar berdampak positif pada murid. Hal baru, saya sadari bahwa murid bukan lagi kertas kosong, mereka sudah memiliki akal, pikiran, dan pengalamannya. Maka, tugas guru dapat melibatkan murid dalam memberikan suara, pilihan, dan kepemilikannya. Saya berpendapat bahwa jika suatu program ini memiliki dampak positif pada murid, maka murid sendiri akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan dalam proses pencapaian pendidikan di kehidupannya. Kemudian, koneksi antar materi modul 1.2 dengan modul 3.3. Pada modul 1.2, saya mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yang patut saya diusung yakni berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif. Peran guru penggerak yang saya ketahui yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, mampu mendorong kolaborasi, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, dan menjadi coach bagi guru yang lain. Pemahaman nilai dan peran guru penggerak ini dijadikan sebagai modal pengetahuan saya dalam mengubah paradigma berpikir guru masa kini dan masa depan. Sudah pasti, seorang guru yang handal dapat mengelola program yang berdampak positif pada murid dengan menginternalisasi nilai-nilai dan peran guru penggerak. Murid ingin didengar atau dilibatkan melalui suara, pilihan, atau kepemilikannya agar sebuah program yang direncanakan memiliki keberpihakan kepada murid. Dalam mewujudkan kepemimpinan murid ini, murid juga selalu diberikan kesempatan berkontribusi melalui suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Sebagai guru, saya sering mengelola program yang berdampak positif pada murid melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sesuai dengan modul 3.3 ini. Apalagi ketika saya mengemban jabatan sebagai pembina ekstrakurikuler seni musik. Pengelolaan program
selalu mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid agar murid juga belajar berkolaborasi mandiri, inovatif, dan reflektif. Pengurus ekstrakurikuler terpilih biasanya merancang program kerja baru dalam rapat kerja. Mereka membahas rencana program dan pelaksanaan dan evaluasi program yang semua tahapan kegiatan dikendalikan oleh pengurus ekstrakurikuler seni musik sendiri. Peran saya sebagai pembina ekstrakurikuler adalah memfasilitasi mereka agar pelaksanaan kerja pengurus efektif dan efisien. Salah satu program kegiatan yang berdampak positif dan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yakni latihan bersama musik angklung diselenggarakan oleh pengurus ekstrakurikuler seni musik. Seluruh perangkat administrasi program dibuat oleh panitia pengurus, bahkan penilaian peserta juga dilakukan oleh panitia pengurus, bukan dilakukan oleh guru. Pembahasan program ini juga dibahas oleh mereka secara intensif, maka kaitannya antara kedua modul ini pada hubungan murid dan guru bersifat kemitraan menjadi penting untuk memperkuat keberpihakan kepada murid dan kepemimpinan murid. Koneksi antar materi modul 1.3 dengan modul 3.3. Pada modul 1.3 ini, saya mempelajari visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini didasari oleh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak memiliki visi untuk mewujudkan nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila. Agar dapat mewujudkan visi, guru penggerak perlu menggagas prakarsa perubahan yang dapat direalisasikan melalui pendekatan inquiry apresiatif Bagja, yakni sebagai suatu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Pendekatan ini menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Saya melihat modul 1.3 ini mengedepankan diri kita sebagai seorang guru yang selalu berpikir optimis dan menaruh besar kesuksesan belajar pada murid. Bagi saya, modul ini mengubah paradigma berpikir saya untuk menghindarkan diri dari sikap pesimisme, keputusan, dan kegagalan menuju keyakinan dan kebahagiaan bersama murid dalam merencanakan dan melaksanakan program atau kegiatan sekolah. Modul 1.3 ini membuka cakrawala berpikir saya bahwa sebuah prakarsa perubahan bisa dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Konsep berpikir modul 1.3 ini memiliki kaitan dengan modul 3.3 bahwa perwujudan prakarsa perubahan bisa direalisasikan melalui suatu program yang berdampak positif pada murid. Maka, prakarsa perubahan yang digagas seyogianya mengutamakan suara, pilihan, dan kepemilikan murid agar dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Pengelolaan lingkungan belajar murid yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid diatur, dikelola, dan dikembangkan oleh murid. Selama ini, saya masih kurang maksimal dalam melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Pemahaman modul 3.3 ini menginspirasi saya bahwa murid harus menjadi subjek dalam suatu program agar memiliki dampak positif yang berkelanjutan. Bahwa murid bukanlah kertas atau gelas kosong, di mana guru yang mengisi gelas otak murid tersebut, pasti murid sudah mengalami proses belajar yang mungkin bukan di dalam ruang kelas atau persekolahan, tetapi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Bagi saya, inquiry apresiatif Bagja ini menjadikan diri saya selalu ingin berkontribusi dalam hal-hal yang positif untuk mewujudkan visi guru penggerak, terutama program-program yang diusung oleh murid. Kemudian, koneksi kedua modul ini membuat ruang berpikir saya bahwa suatu kelemahan sekarang ini tidak lagi dijadikan hambatan, tetapi dijadikan sebuah tantangan yang bisa ditemukan solusi atas hambatan tersebut. Konsep berpikir analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Treatments diubah menjadi atap atau aset, tantangan, dan aksi serta perubahan. Dalam melaksanakan program-program yang berdampak pada murid, jadi kelemahan-kelemahan dalam suatu program tidak lagi menjadi penyebab gagalnya program itu dilaksanakan, tetapi bahan perbaikan pada penyelenggaraan berikutnya. Saya menyadari bahwa melaksanakan prakarsa perubahan itu tidak mudah di sekolah. Perlu waktu dan konsistensi sehingga saya harus memiliki optimisme tinggi sekarang ini dan melibatkan murid secara langsung dalam suara, pilihan, dan kepemilikan murid pada suatu program tersebut. Nah, oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa visi guru penggerak ini yang diwujudkan melalui program prakarsa perubahan harus dominan memiliki keberpihakan kepada murid dan mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Koneksi antar materi modul 1.4 dengan modul 3.3. Pada modul 1.4 ini saya mengambil intisari bahwa dalam menciptakan budaya positif di sekolah maka perlu penerapan nilai-nilai disiplin positif, mengurangi pola-pola hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah, kelas, dan segitiga restitusi. Murid perlu menerapkan disiplin positif dengan mengambil nilai-nilai kebajikan secara universal, terutama nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila.
Dari konsep modul ini, kita harus menghilangkan hukuman dalam proses pendidikan. Hal yang membuat saya tercengang dalam modul 1.4 ini bahwa memberikan penghargaan juga sama halnya ternyata dengan memberikan hukuman bagi murid. Sehingga penghargaan juga harus dikurangi atau ditiadakan karena dianggap tidak efektif untuk jangka panjang. Modul 1.4 ini memposisikan guru sepantasnya sebagai manajer, di mana saya sebagai guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi, muridlah yang mengambil keputusan dan tanggung jawabnya. Selama ini, saya masih sering menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, atau pemantau. Maka pada modul ini, bentuk keberpihakan kepada murid jika saya mengajak murid membentuk keyakinan kelas dengan mengusung nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Modul 1.4 ini mendorong saya untuk menerapkan segitiga restitusi jika seseorang murid menghindar dari nilai-nilai keyakinan kelas. Saya menganggap modul ini mengarahkan guru untuk belajar menciptakan pembelajaran yang terencana, rapi, nyaman, dan menyenangkan. Kaitannya dengan modul 3.3 bahwa budaya positif menjadi modal sekolah dalam mengelola program yang berdampak positif pada murid. Apa yang ingin kita harapkan pada suatu program yang dijalankan tidak direncanakan atau tidak dikelola dengan baik? Apa manfaat yang kita peroleh dari program tersebut? Pasti kita sudah bisa menebaknya. Program tersebut pasti gagal dan percuma karena cara kerja yang tidak tertata dan semeraut menjadi tantangan dalam penerapan nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian, kaitannya dengan guru sebagai manajer, penerapan segitiga restitusi dan pembentukan keyakinan kelas ini memupuk keterlibatan murid secara nyata dalam membentuk pendapat, saran, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dilakukan oleh murid. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya positif ini mendorong terciptanya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid pada suatu komunitas. Maka, sekolah harus berusaha menjadi sebuah komunitas belajar murid dalam menerapkan budaya positif melalui penyelenggaraan program-program yang berdampak positif pada murid. Di sisi lain, penerapan budaya positif ini untuk membumikan nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila. Kita ingin murid-murid kita memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita ingin murid kita siap menghadapi tantangan global. Kita ingin murid kita bernalar kritis, kreatif, dan mandiri, serta membumikan kembali sikap gotong royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Maka, sekolah perlu mengembangkan nilai-nilai ini dalam program-program yang berdampak positif pada murid. Koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul 3.3. Kaitannya pada modul 2.1, saya diperkenalkan pada strategi dalam pemenuhan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dari modul yang saya baca, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dalam pandangan ini, setiap murid memiliki kebutuhan belajar berbeda dan guru berusaha memfasilitasi murid-murid dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan melalui konten, proses, dan produk. Sebelumnya, saya mengira jika seorang guru memberikan tugas dengan kuantitas yang berbeda pada murid yang memiliki kesiapan belajar tinggi, sedang, atau rendah bisa dikatakan pembelajaran berdiferensiasi. Namun ternyata bukanlah seperti itu. Seorang murid diberikan kesempatan belajar dengan variasi konten, proses, dan produk yang bisa dipilih. Barulah itu dapat dikatakan sebuah proses pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha memenuhi kebutuhan belajar murid yang memiliki karakteristik, kekuatan, gaya belajar, minat, dan keterampilan yang bervariasi. Konsep pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki hubungan kuat dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pada modul 3.3, artinya, program-program yang diusung dalam intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler perlu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Suara, pilihan, dan kepemilikan murid penting dilibatkan dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah ini. Aktivitas ini dapat saya katakan sebagai mendengarkan murid. Dalam konteks sederhana, murid-murid ditanya bahwa mereka maunya program apa, seperti apa bentuk programnya, maka dipastikan akan muncul berbagai ide dan gagasan murid yang beragam sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang mereka miliki. Jadi, saya berpikir bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini menuntut keterlibatan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Murid dapat memilih jenis diferensiasi konten, proses, atau produk yang diinginkan sesuai dengan kegemarannya. Benang merah modul ini bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini memudahkan guru dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Koneksi antara materi modul 2.2 dengan modul 3.3.
Pada modul 2.2 ini, saya mengambil pemikiran bahwa pembelajaran akan terasa bermakna, nyaman, dan menyenangkan apabila kita menerapkan kompetensi sosial dan emosional, kesadaran penuh atau mindfulness, dan kesejahteraan psikologis atau well-being dalam pembelajaran. Dari modul ini, saya mendapatkan hal baru bahwa pembelajaran sosial dan emosional menuntut kolaboratif oleh seluruh komunitas guru agar murid memiliki kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kolaborasi yang dilakukan di kelas, di sekolah, keluarga, atau komunitas yang lebih luas. Kompetensi sosial dan emosional ini dapat diterapkan oleh guru dalam pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Selama ini, pembelajaran sosial dan emosional tidak menjadi perhatian penting karena kadangkala kita hanya berfokus pada kompetensi akademik saja. Ternyata, kompetensi sosial dan emosional mendukung suasana dan lingkungan belajar murid. Modul 2.2 ini memiliki hubungan kuat dengan modul 3.3, pembelajaran yang mengembangkan kesadaran penuh, kesejahteraan psikologis diri murid, dan kompetensi sosial dan emosional ini dapat mendukung lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Pembelajaran dan pelaksanaan program selalu menuntut kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran emosional, keterampilan berrelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Murid selalu saling berhubungan dengan murid lainnya. Strategi ini menjadikan pembelajaran adalah miliknya murid, karena murid sendiri mengelola sosial dan emosionalnya. Bahkan, Nobel et al. 2008 menegaskan bahwa kesejahteraan diri murid yang optimal mendorong sebuah kesadaran emosional yang berkelanjutan, yang dicirikan dengan terutama suasana hati dan sikap yang positif, hubungan positif dengan murid lain maupun guru, daya lenting atau ketangguhan, pengoptimalan kekuatan diri, serta tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belajar mereka di sekolah. Dari paparan ini, saya bisa mengambil simpulan bahwa pembelajaran sosial dan emosional sangat penting dan bisa diintegrasikan dalam berbagai program atau kegiatan yang berpihak pada murid dengan mengutamakan suara atau pilihan dan kepemilikan murid. Koneksi antar materi modul 2.3 dengan modul 3.3. Modul 2.3 ini merupakan sesuatu yang baru bagi saya. Dari modul ini saya mendapatkan intisari bahwa coaching adalah bentuk kemitraan bersama klien atau coache untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Oleh karena itu, coaching memiliki 3 prinsip, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Coaching menuntun coache untuk menemukan ide baru atau cara mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Sebagai guru penggerak, saya perlu menguasai kompetensi inti coaching yakni kehadiran penuh atau presence, 2, mendengarkan aktif, lalu ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot, dan keempat, mendengarkan rasa atau receive, appreciative, summarize, and ask. Modul ini juga mengenalkan alur tirta sebagai salah satu model coaching yang dapat diterapkan oleh guru dalam penerapan suatu program atau supervisi akademik. Maka, saya perlu berlatih alur tirta meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab untuk menstimulasi murid mampu mengemukakan atau memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian, berhubungan dengan modul 3.3 ini bahwa seorang murid menjadi pemimpin, maka hubungan murid dengan guru adalah kemitraan. Ini selaras dengan prinsip coaching. Aktivitas coaching ini dapat dijadikan sebagai strategi untuk mengelola program-program yang berdampak positif pada murid. Menurut pendapat saya, kompetensi coaching ini menjadi modal guru dalam menggali program-program yang berpihak pada murid. Keterlibatan murid dalam menetapkan arah atau tujuan, mengidentifikasi, merencanakan aksi, dan melaksanakan program secara tanggung jawab dapat digali melalui proses coaching model alur tirta ini. Murid diberikan kesempatan untuk mengumpulkan ide dan gagasannya, sehingga program-program yang dilahirkan berasal dan dikerjakan oleh murid sendiri. Sebagai coach, guru hanya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sedangkan keputusan akhir suatu program ditetapkan oleh murid sendiri. Menurut pendapat saya, aktivitas ini yang memberikan dampak positif pada murid dan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, karena murid diberikan kebebasan mengeluarkan suara, pilihan, dan kepemilikannya. Koneksi antara materi modul 3.1 dengan modul 3.3. Pada modul 3.1 ini, bahwa pengambilan keputusan di sekolah didasari oleh 3 unsur penting, yakni berpihak pada murid, didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari keputusan yang telah diambilnya. Saya melihat pada kenyataannya
setiap guru selalu dihadapkan pada dilema etika dan bujukan moral dalam pengambilan keputusan di sekolah. Dilema etika berkenaan dengan kedua pilihan yang dapat diambil itu benar. Bujukan moral berkenaan dengan situasi di mana seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Kita menyadari bahwa sekolah merupakan salah satu lingkungan yang dapat melahirkan suatu kasus atau konflik pada dilema etika dan bujukan moral, karena sekolah mengurusi pendidikan manusia pembelajar. Oleh karena itu, saya sebagai seorang guru perlu memiliki kompetensi dalam pengambilan keputusan pada kasus murid di sekolah. Dalam hal ini, perlunya memahami 4 paradigma situasi dilema etika, 3 prinsip mengandung dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Berarti saya perlu memiliki kepekaan diri terhadap situasi atau kasus yang dihadapi, mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, mandiri, cermat, dan teliti dalam setiap pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Saya pikir modul 3.1 dengan modul 3.3 beririsan pada arah keberpihakan kepada murid, mengusung nilai-nilai kebajikan secara universal, dan tanggung jawab atas segala keputusan atau kesiapan melaksanakan program yang telah ditetapkan. Nilai-nilai kebajikan dalam pengelolaan program yang berdampak positif pada murid agar menginternalisasi nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila. Begitupun dalam pengambilan keputusan. Dalam beberapa peristiwa yang saya alami, suatu program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dari situasi dilema etika. Sama halnya dengan program-program yang diatur atau dikendalikan oleh murid. Maka program-program yang direncanakan oleh saya dan murid perlu disiapkan berbagai alternatif solusi penyelesaian masalah jika di kemudian hari program tersebut dihadapkan pada situasi dilema etika. Kemudian, dalam menghadapi suatu kasus dilema etika atau bujukan moral ini, tidak serta-merta diputuskan langsung secara sendirian. Perlu adanya pertimbangan dari orang lain atau pengungkapan fakta, pengujian data, dan pengambilan keputusan secara kolaboratif. Hal yang sama juga terjadi pada suatu program yang ingin dilaksanakan pada suatu komunitas perlu diputuskan bersama, yang melibatkan seluruh anggota komunitas berpartisipasi dan berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Tujuannya, keputusan atau program yang diambil itu tepat dan dipertanggungjawabkan bersama. Saya memaknai dalam hal ini sederhana, bahwa suatu program ini atau kegiatan sekolah tidak dilakukan serampangan atau asal jadi. Oleh karena itu, suatu program ketika diputuskan sudah mempertimbangkan situasi dilema etika atau bujukan moral yang akan dihadapi dan dampak positif dari program tersebut. Pengalaman saya dalam hal pengambilan keputusan terhadap suatu program yang dilaksanakan di sekolah, saya mengambil suara, pilihan, dan kepemilikan murid agar mereka merasa ikut bertanggung jawab atas keputusan yang telah ditetapkan bersama. Koneksi antara materi modul 3.2 dengan modul 3.3. Pada modul 3.2 ini, saya perlu mengidentifikasi sumber daya atau aset yang dimiliki atau dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya dipacu kembali untuk berpikir berbasis aset atau asset-based thinking dengan memusatkan pada aset yang dimiliki, menggali kekuatan, membayangkan kesuksesan di masa depan, berpikir positif tentang kekuatan, mengelola aset dan kekuatan secara kreatif, efektif, dan efisien, merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan serta melaksanakan rencana aksi yang diprogramkan. Saya mendapatkan inspirasi agar tidak lagi berpijak dan berpikir berbasis masalah atau kekurangan, atau deficit-based thinking. Selama ini, saya kurang maksimal dalam memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah. Setelah mempelajari modul ini, saya mengetahui 7 aset atau modal utama yang dapat dikelola menjadi sumber daya sekolah, yakni modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. 7 aset ini sangat potensial dapat dikembangkan atau dimanfaatkan dalam pembelajaran atau kegiatan program-program di sekolah. Kemudian, jika dikaitkan dengan modul 3.3, maka aset ini menjadi instrumen dalam keterlaksanaan suatu program atau kegiatan di sekolah. Program-program yang berdampak positif pada murid sangat memerlukan 7 jenis aset tersebut agar memberikan kemudahan dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai. Adanya sumber daya mendorong kegiatan menjadi mudah dilaksanakan. Hanya saja diperlukan keterampilan kita dalam menggali, menginventarisasi, dan memanfaatkan yang dimiliki sekolah tersebut. Kadangkala, banyak sumber daya di sekolah kita, tapi belum dimanfaatkan dengan baik. Dari pengalaman saya selama ini, pengelolaan dan pemanfaatan aset menuntut aktivitas kolaborasi antar kepala sekolah, guru, murid, dan lainnya, mengembangkan pendekatan komunitas berbasis aset. Dalam pikiran saya muncul pemahaman bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang maksimal dan efektif dalam suatu program atau kegiatan dapat menciptakan lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Karena murid juga ikut andil dalam menjaga, menggunakan, membuat hubungan, dan memperkuat sumber daya yang dimiliki sekolah
yang dapat disalurkan melalui suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Kemudian perspektif diri yang saya lakukan setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, maka perspektif saya tentang program yang berdampak pada murid adalah kita perlu memahami paradigma pendidikan sekarang ini. Sekarang ini, konsep pendidikan diarahkan pada pembelajaran yang berpusat pada murid, berbeda dengan zaman dulu, di mana pembelajaran berpusat pada guru. Adanya perubahan pendekatan dan paradigma tersebut, maka sekarang ini murid tidak lagi menjadi objek bagi guru dalam pembelajaran. Peran murid menjadi dominan dalam pembelajaran. Murid seakan menjadi aktor dalam pembelajaran. Jika kita mengatakan mengajar adalah seni, maka murid adalah aktornya. Teaching is art, so the learners are teacher, their actor. Oleh karena itu, setiap program pendidikan yang digulirkan perlu menekankan keberpihakan pada murid sekarang ini. Murid menjadi subjek dalam pembelajaran. Agar murid menjadi subjek pembelajaran, maka perlu ditelusuri secara diagnostik berkenaan dengan keinginan, harapan, minat, dan bakatnya, serta potensi yang dimilikinya. Kemudian, adanya perubahan paradigma tersebut, program atau kegiatan juga menyesuaikan kebutuhan pasar dan manfaat dari program tersebut. Kompetensi-kompetensi murid dapat diperkuat melalui berbagai program kegiatan guna mengimbangi kebutuhan perkembangan zaman. Sekarang ini, program-program yang berdampak positif pada murid melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah antara lain. Yang pertama, penguatan nilai-nilai kebajikan secara universal, terutama nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan lingkungan belajar murid yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid ditandai dengan adanya keyakinan kelas. Lalu kegiatan-kegiatan yang mendorong antara murid mampu membangun koneksi dan kolaborasi. Lalu menggalakkan program-program yang memposisikan guru dan murid sebagai kemitraan dalam belajar. Kemudian bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Bahwa program-program atau kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi ini harus sejalan dengan dasar berpikir filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagai konsep pendidikan berkarakter manusia Indonesia, suatu program pendidikan diarahkan untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, program-program tersebut berakar dari kodrat keadaan, asas trikon, dan budi pekerti. Dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan yang berdampak positif pada murid, guru senantiasa menganut trilogi Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Maunkarso, dan Tuturi Handayani. Seharusnya, guru di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberikan dorongan. Dalam hal ini, guru memfasilitasi, memiliki kepedulian, dan ikut andil dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program yang berdampak positif pada murid. Bahwa program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara bersama-sama dengan seluruh unsur sekolah. Dalam hal ini, keterlibatan dalam suatu program tidak hanya kepala sekolah, guru, murid, atau tenaga pendidikan saja. Terlebih dari itu, orang tua murid, komite sekolah, alumni, pengawas sekolah, dinas pendidikan, tokoh masyarakat, dan lainnya perlu dilibatkan secara konsisten sesuai dengan peran dan kewenangannya. Adanya keterlibatan komunitas keluarga, kelas, antar kelas, sekolah, sekitar sekolah, dan komunitas yang lebih luas. Keterlibatan ini mendorong hadirnya koneksi dan kolaborasi sebagai suatu sumber daya yang dapat dimanfaatkan pada suatu program atau kegiatan yang berdampak positif pada murid. Suatu program dilaksanakan karena adanya suatu intensi atau kesenjangan, maka proses kolaborasi juga harus dibangun dari kesenjangan agar setiap orang memiliki andil dalam program yang berdampak positif pada murid. Kaitannya dengan posisi murid itu sendiri dapat memberikan suara, pilihan, dan kepemilikannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang dijalankan oleh sekolah. Baik, terima kasih banyak. Itulah tadi koneksi antara materi modul 3.3 yang telah saya lakukan. Salam guru penggerak, salam literasi, salam budaya, dan salam literasi. Semoga menginspirasi. Salam budaya. Boom.